Yang kita tahu dan pasti kita setuju, Honda adalah salah satu brand motor yang biasanya ngeluarin desain motor secara aman. Lihat aja desain-desain motornya, aman banget. Mulai dari Honda Beat yang bisa dipakai berbagai kalangan, Honda Vario yang cocok aja buat semua kalangan, dan Honda PCX yang masuk-masuk aja kalau dipakai perempuan atau laki-laki. Namun ada satu motor matic yang dibuat Honda yang tujuannya kayaknya sih ya buat laki-laki. Kenapa kayaknya? Ya soalnya bentuknya agak absurd aja kalau menurut saya pribadi. Motor apa itu? Ya itu adalah motor Honda ADV. Honda mengeluarkan ADV secara global di Indonesia pada tahun 2019. Semenjak diperkenalkannya, motor ini mendapatkan respon yang cukup bagus sebenarnya. Karena motor ini digadang-gadang menjadi motor 150cc pertama yang mengusung genre adventure. Dan sebenarnya nggak salah sih, cocok banget genre sama bentuk motornya. Ya ini bisa dibuktikan kalau motor ini nggak dijual di Indonesia aja, karena motor ini juga dijual di pasar Asia Tenggara, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Selain itu, motor ini ya bisa dibilang juga cukup laris sebenarnya pas peluncurannya. AHM memasang target kala itu di penjualan di 10.000 unit per bulannya, dan di 2,5 bulan pertama penjualan, motor ini sudah terjual sebanyak 26.242 unit, yang berarti motor ini tembus target. Bahkan saking larisnya ketika awal peluncurannya, motor ini memakan waktu inden yang cukup lama. Ini bukan perkara cash atau kredit ya, melainkan supply unitnya yang nggak menyanggupi. Yang mana buat para pembeli ADV 150 tahun-tahun tersebut harus inden 2-3 bulan. Namun ya sayangnya beberapa bulan berselang penjualan pun akhirnya menurun. Ya ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya inden yang cukup lama pakai banget. Kemudian yang kedua, harganya yang bisa dibilang cukup mahal. Dan yang ketiga, motor ADV 150 dinilai memiliki tenaga ya boyo alias loyo, atau lebih tepatnya tidak memiliki tenaga yang responsif. Yang dipermasalahin sih ya tarikan awalnya aja. Tidak ada hentakan mengingat motor ini adalah motor adventure. Seharusnya ya motor ini memiliki hentakan yang cukup buas. Kemudian selain 3 faktor tersebut, berita negatif tentang build quality motor ini juga menjadi momok menakutkan juga nih. Misalnya sambungan bodi banyak yang klaim kalau kurang rapat. Selain itu shock breakernya juga keras. Sebenarnya kalau shock breaker keras sih ya mengingat ini motor adventure seharusnya memang keras-keras empuk gitu nggak sih? Padahal udah pakai merek Showa juga. Ya seharusnya sih ya bagus-bagus aja. Namun sekali lagi ini menjadi minus di kebanyakan orang. Kemudian karena ini motor mengusung motor adventure, motor ini terbilang cukup tinggi. Tinggi motor ini ada di 1153 mm dan joknya di 795 mm. Dan jika totalnya adalah di 1948 mm. Dengan demikian, dengan rata-rata tinggi orang Indonesia di 165-175 cm, jadi semua orang belum tentu bisa menggunakan motor ini. Tapi ya di balik kelemahan pasti ada kelebihan. Kelebihan motor ini sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih, standaran produk Honda aja. Misalnya motor ini irit bahan bakar. Di brosurnya, motor ini berani klaim hanya menghabiskan bahan bakar sebanyak 1:40. Kemudian selain irit ya, fitur speedometernya ya juga cukup lengkap. Dan satu hal yang menarik perhatian di fiturnya adalah ada fitur ISS atau Emergency Stop Signal. Fitur ini bisa dibilang adalah fitur tersembunyi dari motor ini. Kenapa? Ya karena hanya akan aktif pada saat-saat tertentu. Jadi Emergency Stop Signal atau ISS akan aktif ketika pengendara melakukan pengereman mendadak. Dan ISS akan aktif jika laju motor lebih dari 56 km per jam, lalu melakukan deselerasi lebih dari 6 millisecond. Cukup menarik sih ini memang. Namun di balik kekurangan dan kelebihan yang ada, motor ini sayangnya hanya bisa bernafas selama kurang lebih 3 tahun aja. Yang mana pada tahun 2022 motor ini disuntik modar sama Honda dan digantikan dengan Honda ADV 160. Namun, waktu peluncurannya lucunya adalah Honda ADV ini malah mau disaingkan dengan Yamaha NMAX. Ya mungkin dari desain berbeda, cuman ya sama cc aja kali ya makanya bisa disaingin. Tapi ya agak lucu aja sih di poin tersebut. Namun selain faktor tersebut, motor ini walaupun terbilang baru tapi masih memiliki desain yang hampir 80% lebih masih mirip sama generasi sebelumnya. Misalnya headlamp dengan LED dan DRL-nya masih ada. Selain itu kaki-kaki yang digunakan juga masih sama seperti ban dan lainnya. Bahkan shock belakang yang banyak dikeluhkan orang pun masih digunakan di motor generasi ini. Malahan lebih parah komennya, karena di generasi ini shocknya lebih keras daripada generasi sebelumnya. Kemudian untuk motor yang memiliki harga yang cukup mahal, masih menggunakan shock depan teleskopik.
Cukup disayangkan memang. Dan yang terakhir, motor ini bisa dibilang walaupun memiliki tambahan 10 cc tapi masih saja bisa dibilang lemot. Kenapa begitu? Ya entah kenapa motor ini tiba-tiba bisa menjadi lebih berat, yaitu di 133 kg. Dengan demikian penambahan 10 cc jadi nggak berarti. Jadi dengan banyaknya kekurangan dan keluhan konsumennya membuat orang lebih memilih membeli PCX ataupun NMAX dari merek pesaingnya dan menjadikan Honda ADV ini kurang laku. Pertanyaannya, kira-kira Honda ADV 160 ini bisa bertahan berapa lama ya di pasaran? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.